Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Ayu dari kelas 3A dengan NIM 033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencampuran obat suntik. Yang pertama kali akan saya bahas yaitu yaitu tentang penanganan tumpahan. Nah, tumpahan dalam proses sediaan steril merupakan salah satu resiko yang dapat terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di ruangan aseptik atau ruangan peracikan sediaan injeksi dan infus. Tumpahan ini dapat melibatkan cairan obat, larutan sterilisasi, atau komponen lain yang seharusnya tetap terjaga sterilisasinya selama proses pencampuran dan dispensing. Nah, sitostatika adalah jenis sediaan farmasi yang digunakan dalam kemoterapi untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Namun, di balik manfaat terapeutiknya, sediaan ini memiliki sifat yang sangat berbahaya karena bersifat toksik, mutagenik, teratogenik, dan karsinogenik. Oleh karena itu, sitostatika termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun, atau yang biasa kita sebut B3, sehingga penanganannya memerlukan kewaspadaan dan prosedur khusus. Di lingkungan rumah sakit, risiko yang ditimbulkan oleh tumpahan sitostatika sangat nyata. Kejadian tumpahan dapat terjadi selama proses penyiapan, distribusi, ataupun pemberian obat kepada pasien. Jika tidak ditangani secara tepat, tumpahan dapat menyebabkan paparan langsung terhadap tenaga kesehatan, mencemari lingkungan kerja, dan bahkan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan serta kemampuan teknis tenaga kesehatan, khususnya tim handling sitostatika di instalasi farmasi. Prosedur penanganan tumpahan. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan panik. Lalu, jika tumpahan berupa serbuk, matikan AC, lalu perhatikan arah angin. Yang ketiga adalah minta bantuan. Yang keempat adalah siapkan spill kit. Yang kelima adalah area diisolasi. Yang keenam, kenakan APD. Yang kelima, yang ketujuh, bersihkan fragmen kaca atau gelas dan tempatkan pada wadah yang sesuai. Lalu serap tumpahan dengan bahan penyerap dengan arah luar ke dalam dan tempatkan pada wadah yang sesuai. Selanjutnya, bersihkan area dengan cairan deaktivator dan keringkan. Bersihkan dengan air dan keringkan. Lepas ABD mulai dari yang kemungkinan paling kotor. Dokumentasikan dan laporkan. Yang kedua, materi selanjutnya adalah Total Parenteral Nutrition atau yang biasa disebut TPN. TPN merupakan alternatif pemberian nutrisi jika router lain tidak dapat atau tidak aman diberikan dan mampu memberikan asupan nutrisi yang memadai. Pasien yang tidak mendapatkan nutrisi secara normal dalam waktu 3 hari sebaiknya mendapatkan nutrisi parenteral dalam 24-48 jam jika tidak dapat diberikan nutrisi secara enteral. Karena terjadi peningkatan kebutuhan metabolisme yang berhubungan dengan stres, sehingga dapat mempercepat terjadinya malnutrisi dan memperburuk keadaan pasien. Pemberian nutrisi yang tidak yang tidak adekuat itu menyebabkan terjadinya undernutrition dalam 8-12 hari setelah operasi atau setelah pasien mendapatkan perawatan. Nah, tujuannya apa sih? Yaitu memberikan campuran nutrisi secara intravena sesuai kebutuhan secara aman dan mencegah terjadinya komplikasi. Apabila pemberian secara oral atau enteral tidak mungkin, menjadi kontraindikasi atau tidak mencukupi, maka dapat digunakan jalur parenteral, baik nutrisi parenteral total atau TPN, maupun PPN, Partial Parenteral Nutrition. Pemilihan jalur perifer atau sentral nutrisi parenteral adalah salah satunya dengan mempertimbangkan durasi dan osmolaritas cairan nutrisi. Nah, osmolaritas di atas 850 dan durasi lebih dari 2 minggu dapat menjadi pertimbangan bahwa nutrisi parenteral diberikan dengan cara sentral. Selain itu,
nutrisi parenteral total biasanya juga menggunakan jalur sentral. Kemudian nutrisi parenteral memiliki komposisi yang bervariasi, seperti air, elektrolit, makronutrien, contohnya lemak, asam amino, karbohidrat. Kalau mikronutrien itu nanti vitamin, mineral, serta zat tambahan lainnya, seperti insulin, heparin, dan glutamin. Komposisi nutrisi parenteral dapat diberikan dalam tempat yang berbeda atau pada satu tempat yang disiapkan oleh farmasi secara steril. Nah, larutan nutrisi parenteral, yaitu ada asam amino, glukosa, lipid atau lemak, terus ada elektrolit, contohnya natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Selanjutnya ada vitamin. Prosedur penyiapan dan pembuatan TPN. Yang pertama, prosedur penyiapan di anterum. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, verifikasi etiket terhadap pesanan obat. Yang kedua, melakukan perhitungan untuk menentukan jenis, ukuran, dan jumlah item yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan dan membersihkan sediaan. Yang keempat, melakukan pemakaian APD steril dan mencuci tangan. Yang kelima, mengenakan baju steril. Langkah yang kedua, persiapan pemberian nutrisi parenteral. Langkahnya yaitu 1. Periksa kelengkapan formulir permintaan pencampuran TPN. Yang kedua, konfirmasi ulang jika ada resep yang tidak jelas. Yang ketiga, menghitung kesesuaian dosis. Yang keempat, menghitung volume yang diinginkan. Yang kelima, membuat label obat. Yang keenam, menulis buku ekspedisi untuk serah terima. Yang ketujuh, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, prosedur pencampuran TPN. Langkahnya yaitu perhatikan urutan yang spesifik dalam mencampurkan larutan TPN. Yang kedua, urutan campuran TPN yaitu larutan dasar dextrosa, asam amino, air steril, kemudian asam amino yang kemudian asam lemak diikuti oleh aditif. Yang ketiga, tambahan aditif terakhir, elektrolit itu Na, K, kalium, Ca kalsium, Mg itu magnesium. Yang keempat, pembuatan fase protein, yaitu masukkan dipeptiven ke dalam botol infus 0A, masukkan KCl sesuai perhitungan ke dalam infus botol A, masukkan Ca glukonas ke dalam botol infus A, yang terakhir itu masukkan NaCl ke dalam botol infus A. Yang kelima ada fase pembuatan lipid. Masukkan serat ke dalam botol infus B, masukkan vitamin yang larut lemak ke dalam botol yang telah terisi serat ke dalam botol B. Yang keenam, pencampuran dua fase, yaitu fase lipid dan fase protein. Yang pertama itu campurkan botol A dan botol B ke dalam satu botol yang sama. Segel rubber cup dengan plastik warp steril. Yang ketujuh, prosedur pencampuran TPN kedua, itu disiapkan alat dan bahan, infus dextrosa 5% dibuka cupnya, kemudian dimasukkan jarum infus set pada bagian yang tertulis out pada tutup karet botol. Infus NaCl atau ringer laktat dibuka cupnya, kemudian dimasukkan jarum infus set pada bagian yang tertulis out pada tutup karet botol. Ujung infusion set dipasang pada 3-way stop hook. Diukur jumlah tetesan untuk masing-masing infus sejumlah takaran. Sebagai awalan itu ada 20 ppm. Kedua botol infus digantung pada tiang infus, terus nutrisi parenteral siap diberikan kepada pasien. Nah, yang bab ketiga yaitu handling sitotoksik. Apa sih obat sitotoksik itu? Obat sitotoksik adalah bahan kimia yang mempengaruhi pertumbuhan dan proliferasi sel di mana bagian besar mengikat secara langsung pada materi genetik dalam inti sel atau mempengaruhi sintesis protein sel. Agen kemoterapi sitotoksik terutama bekerja pada fase S dalam siklus sel atau saat sintesis DNA. Agen lainnya seperti alkaloid K dan taksan menghambat pembentukan mitotik spindle dalam fase M atau mitosis siklus sel. Pemaparan obat sitotoksik ke dalam tubuh dapat melalui inhalasi atau terhirup pada saat rekonstitusi, absorpsi masuk ke dalam kulit jika tertumpah, dan ingesti kemungkinan masuk jika tertelan. Nah,
Dalam hal paparan di tempat kerja, obat sitotoksik didefinisikan sebagai obat toksik yang menimbulkan bahaya bagi petugas kesehatan. Obat-obatan sitotoksik itu memiliki lebih dari 4 resiko, yaitu karsinogenik, genotoksik, teratogenik, atau beracun pada dosis rendah pada model hewan. Penelitian yang dilakukan oleh Falk et al. Pada tahun 1970-an itu menunjukkan bahwa perawat yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD saat bekerja memiliki jumlah zat mutagenik yang lebih tinggi dalam urin mereka dibandingkan dengan pekerja tidak terpapar. Nah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit, salah satu tugas apoteker dalam pelayanan farmasi klinis adalah dispensing sediaan steril. Tujuannya apa sih? Menjamin sterilitas dan stabilitas produk, melindungi petugas dari paparan zat yang berbahaya, menjamin agar pasien menerima obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan dan menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Dispensing sediaan steril itu seharusnya dilakukan di instalasi farmasi secara terpusat pada ruangan clean room yang dilengkapi dengan LAF dan selama prosesnya menerapkan teknik aseptik untuk menghindari kontaminasi dan infeksi. Setelah itu, prosedur pencampuran obat suntik dan sitotoksik. Yang pertama itu ada protap melakukan persiapan pencampuran, yaitu pertama langkahnya, petugas tidak menggunakan perhiasan. Lalu mencuci tangan dengan aseptik, kemudian membersihkan kuku dengan sikat di ruang cuci tangan. Setelah itu petugas menggunakan kelengkapan untuk pencampuran sitostatika di ruangan transisi, atau yang biasa kita sebut APD. Petugas masuk ke dalam clean room, lalu menyiapkan BSC dan membersihkan permukaan BSC dengan alkohol 70% dari bagian atas ke bawah. Menunggu 5 menit untuk menghilangkan residu, selanjutnya memberi alas sitostatika pada meja kerja. Yang terakhir, meletakkan kantong limbah di samping meja BSC. Lalu, protap pelaksanaan pencampuran. Yang pertama, menyeka obat dan alkes dengan alkohol, meletakkan seluruh obat dan perlengkapan pencampuran di atas alas sitostatik. Sesudah dioplos, menyeka siringnya dan bag infus dengan alkohol, kemudian memberi etiket. Yang keempat, membuang sisa bungkus, siringnya jarum, bekas vial ke kantong limbah tertutup. Yang kelima, memasukkan obat yang terlindung dari cahaya ke dalam kantong plastik hitam. Yang keenam, memberi etiket dan label yang berisi komposisi, cara pemberian, penyimpanan, dan kadaluarsa obat. Memberi paraf setelah selesai, lalu memeriksa kembali obat yang siap dikirim ke ruang order, lalu mendekontaminasi dan mendesinfeksi ruang kerja. Yang ke-10, melepaskan perlengkapan pelindung. Teknik memindahkan obat dari ampul. Nih, ya langkah-langkah yang pertama itu ada pindahkan semua larutan obat dari leher ampul dengan cara diketuk bagian atasnya atau dengan cara G-motion. Yang kedua, seka bagian leher ampul dengan alkohol 70%, biarkan mengering, lalu lilitkan kasa di sekitar ampul. Pegang ampul dengan posisi 45 derajat. Patahkan bagian atas ampul dengan arah menjauhi petugas. Jadi diarahkan keluar. Pegang ampul dengan posisi ini sekitar 5 detik. Berdirikan ampul, bungkus patahan ampul dengan kasa dan buang ke kantong buangan. Yang ketujuh, pegang ampul dengan posisi 45, masukkan spuit ke dalam ampul, tarik seluruh larutan dari ampul, kemudian tutup needle. Yang kedelapan, pegang ampul dengan posisi 45 derajat, sesuaikan volume larutan dalam siringan sesuai yang diinginkan dengan menyuntikkan kembali larutan obat yang berlebih ke dalam ampul. Tutup kembali needle. Untuk permintaan infus intravena, suntikan larutan obat ke dalam botol infus dengan posisi 45 derajat, perlahan-lahan melalui dinding agar tidak berbuih dan tercampur sempurna. Yang ke-11, untuk permintaan intravena bolus, ganti needle dengan ukuran yang sesuai untuk penyuntikan. Setelah selesai, buang seluruh bahan yang telah terkontaminasi ke dalam kantong buangan tertutup. Teknik pemindahan obat dan vial. Membuka vial larutan obat, buka penutup vial, teka bagian karet vial dengan alkohol 70%, biarkan mengering, berdirikan vial,
Bungkus penutup vial dengan kasa dan buang ke dalam kantong buangan tertutup. Pegang vial dengan posisi 45 derajat. Masukkan spuit ke dalam vial. Masukkan pelarut yang sesuai ke dalam vial. Gerakan perlahan-lahan memutar untuk melarutkan obat. Ganti needle dengan needle yang baru. Berikan tekanan negatif dengan cara menarik udara ke dalam spuit kosong sesuai volume yang diinginkan. Pegang vial dengan posisi 45 derajat. Tarik larutan ke dalam spuit. Untuk permintaan intravena, suntikan larutan obat ke dalam botol infus dengan posisi 45 derajat, perlahan-lahan melalui dinding agar tidak berbuih dan tercampur sempurna. Untuk permintaan intravena bolus, ganti needle dengan ukuran yang sesuai untuk penyuntikan. Bila spuit dikirim tanpa needle, pegang spuit dengan posisi jarum ke atas, angkat jarum dan buang ke kantong buangan tertutup. Yang ke-14, itu pegang spuit dengan bagian terbuka ke atas, tutup dengan luer loop cap. Tekak cup dan siringa dengan alkohol. Setelah selesai, buang seluruh bahan yang telah terkontaminasi ke dalam kantong buangan tertutup. Memberi label yang sesuai untuk setiap fluid dan infus yang sudah berisi obat hasil pencampuran. Membungkus dengan kantong hitam atau aluminium foil untuk obat-obat yang harus terlindung dari cahaya. Memasukkan fluid atau infus ke dalam wadah yang untuk pengiriman. Mengeluarkan wadah yang telah berisi fluid atau infus melalui passbook. Setelah itu membuang semua bekas pencampuran obat ke dalam wadah pembuangan khusus. Lalu protap, pencampuran sediaan ampul atau vial. Yang pertama, mengupayakan tidak ada obat di leher ampul dengan cara diketuk-ketuk bagian atas. Yang kedua, membersihkan ampul dengan alkohol. Lalu mematahkan bagian leher dengan arah menjauhi petugas dan gunakan kasa waktu mematahkan. Pada waktu menarik larutan dari ampul, usahakan posisinya 45 derajat. Lalu membersihkan botol infus dengan alkohol 70% dan keringkan. Keenam, menyuntikkan sediaan obat ke dalam botol infus, lalu menutup botol infus dengan sealing. Nah, yang terakhir itu adalah protap pencampuran sediaan vial kering. Yang pertama, melarutkan sediaan obat berlebih dengan pelarut yang sesuai sambil mutar-mutar vial secara perlahan hingga larut sempurna. Mengangkat jarum jari vial secara perlahan-lahan. Yang ketiga, pastikan tidak ada gelembung udara dalam silinga atau infus bag. Ini daftar pustakanya. Nah, baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penanganan tumpahan sediaan sitotoksik. Yang pertama adalah jangan panik. Yang kedua, jika tumpahan berupa serbuk, maka matikan AC dan perhatikan arah angin. Yang ketiga, minta bantuan. Yang keempat, siapkan spill kit. Yang kelima, area diisolasi. Yang keenam, memakai APD.
Selanjutnya adalah bersihkan fragmen kaca, lalu tempatkan pada wadah yang sesuai. Lalu serap tumpahan cairan dengan alat penyerap dari arah luar ke dalam. Kemudian, berikan cairan deaktivator dan keringkan. Dan lakukan dengan cara yang sama dari arah keluar ke dalam. Lalu berikan air dan keringkan. Setelah itu, lepas APD dari yang paling kotor. Jangan lupa dokumentasikan dan laporkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.